Nah, saya itu menyampaikan apa namanya tentang integritas di perguruan tinggi. Jadi sebelum kita masuk ke judul itu, izinkan saya ini ya menyampaikan apa yang dimaksud dengan PKN. Kenapa kita itu butuh PKN? Kita kan berbicara tentang korupsi. Korupsi itu nilai. Nilai itu kan tidak terlihat. Ya, nilai itu tidak terlihat. Hanya bisa dirasakan. Oh, ini bahwasanya Ibu sudah menjadi co-host. Oke, saya sudah bisa share. Ini saya share dulu. Tapi sebelum saya membicarakan apa ini namanya, tentang materi saya, izinkan saya bercerita gitu dulu tentang apa yang dikatakan tentang PKN begitu. Sejauh mana kita butuh PKN dalam hidup? Kalau saya bilang PKN itu adalah mata kuliah, mata pelajaran yang paling penting, yang paling mendasar. Pernah tidak direnungkan, pernah tidak difikirkan, kenapa PKN itu sudah ada bahkan sejak kita PAUD, bahkan sejak TK, bahkan SD kelas 1, sampai dengan kuliah. PKN itu, mata pelajaran PKN, mata kuliah PKN itu tidak pernah ditinggalkan, bahkan menjadi mata kuliah wajib universitas yang harus diterapkan di semua atau diimplementasikan di semua fakultas. Sehingga hal-hal seperti ini tadi, ketika dia menjadi kewajiban, mahasiswa yang menempuh PKN itu hanya menganggap seperti angin lalu. PKN kok, nah gitu kan. Besok mah kuliah apa gitu. PKN, oh PKN cuma gitu. Tapi kalau coba mata kuliah yang lain, itu akan ditanyakan, ending tugas rayo, gitu kan? Sesuk arep gawe opo gitu. Pamannya dia kuliah di ada yang mata kuliah di lab gitu. Itu pasti akan selalu dipikirkan. Tapi kalau PKN, oh PKN. Karena apa? Karena kuliah PKN itu kan intinya teori. Tapi orang pernah nggak kita merenungkan kenapa butuh PKN sebegitunya? Dan seperti yang sudah disampaikan Prof. Eko sebelumnya, bagaimana kita membentuk pemuda yang berkualitas di masa depan. Itu kan nilai-nilai semua apa yang disampaikan Prof. Eko tadi itu kan ada merupakan nilai. Nilai itu apakah terlihat? Itu kan abstrak ya. Tidak bisa terlihat, hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dirasakan. Orang itu baik apa enggak sama kita kan hanya orang tertentu yang bisa merasakan. Itulah nilai itu. Nah, kalau kita berbicara tentang PKN, bahkan PKN itu diwajibkan begitu. Diwajibkan di perguruan tinggi, gitu kan? Nah, jadi saya share ini dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini terlihat ya yang cuma setengah, terus cuma catatan saya menjadi yang paling penting. Dasar hukumnya apa? Kita butuh PKN. Yang pertama Undang-Undang 45. Di situ ada di dalam Undang-Undang Sistiknas, Sistem Pendidikan Nasional, dan ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menetapkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ada keputusan Dirjen Dikti di sini tentang rambu-rambu pelaksanaan pendidikan ataupun PKN. Tujuan PKN itu apa? Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cipta tanah air yang bersendikan, kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri mahasiswa calon sarjana, menguasai iptek dan seni. Nah, ini semua tidak bisa dipelajari dengan membaca ataupun menghafal. Kalau di fakultas kita, ilmu sosial, ataupun di fakultas hukum, itu kan bahannya, materi perkuliahan, semua itu adalah kata-kata. Semua adalah kata-kata. Kita nggak ada praktek lab, itu nggak ada. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Adi Sulistiono, ya salah satu guru besar ekonomi di UNS mengatakan bahwa laboratorium terbesar di Indonesia itu adalah Indonesia, laboratorium hukum. Kenapa? Kita banyak masalah yang harus diteliti dan mungkin ada banyak produk hukum yang harus diperbaiki. Yang kedua,
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, sehat jasmani dan rohani. Ini hanyalah harapan ya, apa yang sama seperti yang disampaikan Prof. Eko tadi. Visi misi PPKN sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan penyelenggaraan program studi. Mengantarkan memantapkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Manusia Indonesia berarti cinta tanah air yang sepenuhnya. Membantu mahasiswa memantapkan misinya, membantu mahasiswa untuk memantapkan kepribadiannya agar konsisten, mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan, rasa kebangsaan, cinta tanah air, menguasai, menerapkan, dan mengembangkan iptek seni dan tanggung jawab. Kalau kita melihat apa yang terjadi di negara kita ya pada hari ini, gitu kan contohnya. Kita berbicara tentang korupsi. Korupsi itu apa ya? Kejahatan. Kejahatan yang cantik saya bilang. Korupsi itu kejahatan yang cantik. Maling cantik kalau saya bilang gitu. Ada yang bilang korupsi itu bukan maling, korupsi itu bukan pencuri katanya gitu. Tapi itu adalah perbuatan yang sadar dilakukan, sadar bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan. Dengan latar belakang ingin melakukan itu tidak ada urgensi. Gitu. Beda sama orang maling. Kalau orang maling, contohnya ada orang maling susu di supermarket, gitu ya, dia masih bisa membela diri. Saya nggak punya uang untuk makan. Saya nggak punya uang untuk belikan susu anak saya. Dan akhirnya saya mencuri. Dan itulah yang banyak terjadi. Kalau itu maling loh ya. Dan selanjutnya sama polisi, sama kejaksaan dilakukan yang namanya restoratif justice. Karena alasan ini bisa diterima. Tapi kalau korupsi, gitu, bisa nggak diterima? Dan orang yang melakukan korupsi itu bukan orang main-main, saya bilang begitu. Mereka adalah justru orang-orang yang berpendidikan. Sebetulnya dari awal video, gitu kan, panitia sudah menampakkan atau menunjukkan video-video yang saya kira itu bagus banget ya. Yang tadi video itu ya, video ibu arisan ya, ibu arisan, arisan itu mungkin mau ditilep, bahasanya ditilep atau dikorupsi. Terus ada mahasiswa yang makan gorengan, makannya berapa bayar berapa. Gitu. Kalau dia lupa, itu masih bisa lah mungkin dimaafkan. Kita lupa atau nggak lupa, kita lupa pas sengaja itu saja kita nggak bisa menilai loh. Yang nilainya tuh Gusti Allah. Tapi kalau kita sengaja, itu sudah bibit-bibit korupsi. Gitu. Nah, saya tadi melihat PPT-nya Prof. Eko tadi, saya tertarik pada slide yang itu ya, nyontek di paha ya, Prof. Saya langsung otomatis keinget lagu Semeru, Prof. Itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang PKN, kita berbicara tentang nilai, pun kita itu sebenarnya sudah terkikis sebetulnya. Terkikis nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang mempengaruhi dan memprovokasi. Contohnya apa? Lagu-lagu itu tadi. Ya kan? Saya itu tipikal dosen yang tidak pernah memberikan ujian yang berupa hafalan. Materi saya hafalan semua. Saya ngajar PPKN, saya ngajar materi hukum. Saya itu milih open book. Saya pernah menjadi mahasiswa. Saya tahu mahasiswa itu seperti apa gitu loh. Saya nggak mau menjadi dosen yang ditipu. Saya nggak mau menjadi dosen yang cuma dikibulin sama mahasiswa gitu. Bikin contekan, kecil-kecil banget begitu. Wah, dulu Ibu pernah ya? Ya saya ngakui aja gitu. Saya insya Allah tidak berani ya. Membuka tuh nggak berani. Tapi teman-teman saya kanan kiri depan belakang. Seperti itu. Gitu. Kalau tipikal saya sendiri, insya Allah saya nggak pernah. Takut saya, gemeteran gitu. Tapi kalau teman-teman biasanya cowok-cowok ya, bikin keplean kecil banget, luar biasa. Terus difotokopi lagi. Pertanyaan saya waktu itu, loh, ini bisa emang fotokopi sekecil ini?
Bisa gitu. Dan ini sudah ada kerjasama gitu loh, kerjasama antar si orang yang fotokopi sama yang mau fotokopi gitu. Itu sudah kayak rangkaian gitu. Itu kan luar biasa. Saya nggak, karena pengalaman itu, dan akhirnya ketika saya menjadi dosen, saya tidak pernah membuat ujian itu yang harus mereka belajar. Selalu saya tekankan dalam perkuliahan saya tidak akan menilai kamu itu pintar atau enggak materi saya. Saya nggak butuh orang pintar. Itu yang di KPK, itu semua orang pintar-pintar. Begitu. Orang yang bahkan sekolahnya sampai S3. Orang itu pinteran. Yang itu yang ada di KPK itu orang terhormat semua loh. Saya nggak ingin gitu. Yang saya ingin tuh kita sama-sama saling menghargai. Saya nggak akan berikan ujian yang nanti kamu meniru saya dibohongin gitu. Saya nggak akan seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah saling menghargai. Hargai saya sebagai dosen, dan saya hargai kamu sebagai anak-anak saya, dan kalian saling menghargai satu sama lain. Khusus di tempat saya. Dan usahakan itu diterapkan di semua tempat, gitu, di semua perkuliahan. Termasuk yang paling penting sama orang tua. Karena yang pertama orang tua, yang kedua adalah guru. Kita dosen ini termasuk guru. Saya selalu seperti itu. Nah, kembali ke materi saya, menciptakan integritas di perguruan tinggi. Apa yang dimaksud dengan integritas? Gitu. Integritas itu menunjukkan sikap tulus dan konsisten, ya, yang punya keteguhan hati dan karakter, merupakan seseorang yang bisa bertahan sampai akhir. Susah memang ketika kita berbicara korupsi itu kan satu rangkaian ya. Dari atas sampai bawah. Bisa kita pelajarilah dari kasus Sambo hari ini, ya, yang sedang berjalan. Gitu. Jadi dari kepala sampai bawah gitu, itu sudah terorganisasi begitu, berututan. Begitu. Bisa nggak kita menghindari itu? Saya punya beberapa teman yang memang merupakan pejabat aparat penegak hukum APH. Ketika dia menghindari seperti itu, justru dia akan terkotak, jadi tidak akan ada temannya. Bisa nggak kita istiqomah? Itu tidak bisa saya ajarkan kepada kalian, karena itu yang bisa seperti itu ya diri kita sendiri. Ada perilaku yang konsisten. Ketika kita sudah berjanji untuk tidak melakukan, bisa nggak kita pegang? Itu memang sulitnya luar biasa. Saya paham itu. Sulitnya luar biasa. Makanya selalu didamping selalu diikuti dengan doa. Semoga kita selalu diberikan teman-teman yang baik. Pilih teman caranya. Pilih sosial, dijaga sosialnya kita. Etika dan moralitas, ya, memahami apa yang baik ataupun yang tidak baik dalam satu persepsi harus menjadi perilaku, pilihan hidup, kepribadian dan karakter dalam bekerja di kantor, ya, ataupun dalam lingkungan bersosial di kampus. Ini adalah implementasi moralitas dan etika yang memperkuat integritas pribadi. Saya itu kan disertasinya mengangkat tentang sosial media, tentang media sosial. Bagaimana suara-suara di media sosial itu berpengaruh pada penegakan hukum hari ini, luar biasa. Kalau zaman dulu orang itu berdemo, turun ke jalan, ngangkat spanduk, teriak-teriak, panas itu. Yang selalu saya ajarkan itu adalah coba dilihat. Indonesia itu bisa berubah karena apa? Karena demo 98. Mungkin nggak tahu ya kalau mahasiswa sekarang. Mungkin bisa nanti dicari di YouTube demo 98 itu apa? Kenapa? Apa yang mendorong? Itu demo. Tapi pada hari ini, di zaman milenial ini, orang itu demo di sosmed. Ketika sudah viral, caranya demo gampang kok, diviralin. Dan itu berpengaruh. Contohnya kasus Sambo saja kan, suara netizen itu kan berpengaruh. Kenapa sampai bisa terproses sampai dengan hari ini? Dengan begitu banyak pejabat-pejabat petinggi Polri yang dipecat, ya, yang dicopot, begitu. Itu kalau nggak karena netizen, nggak bisa. Gitu ya. Itu kekuatan media sosial. Tadi saya kembalikan lagi ke apa yang disampaikan oleh Prof. Eko tadi. Bisa nggak
kita menggunakan media sosial itu dengan cara yang bisa memberikan manfaat. Jadi kalau di dalam perkuliahan saya mewajibkan semua mahasiswa saya untuk punya media sosial. Saya wajibkan. Terutama Instagram. Kalau Twitter itu kan ada karakternya sendiri-sendiri ya, media sosial itu. Jadi kalau Twitter itu penuh kata-kata, kalau Facebook itu kata-kata dan foto, terus kalau Instagram itu foto dan video, khususnya itu gambar dan video. Kalau TikTok itu kan video, gitu. Itu kan ada karakteristiknya masing-masing. Dan selalu saya tekankan wajib punya Instagram. Itu saya wajibkan. Dan follow akun-akun yang bermanfaat. Akun-akun yang bermanfaat contohnya akun-akun lembaga negara. Akun-akun lembaga negara. Pasti UNES juga punya IG-nya kan, punya IG-nya. Pasti punya FB-nya. Diikuti terus. Update nggak harus update dong. Univ juga punya, saya juga punya. Saya personal gitu. Mungkin kalau mengikuti ataupun memfollow akun saya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu kan. Karena sifatnya personal. Tapi kalau lembaga-lembaga negara ataupun akun-akun berita, contohnya Kumparan, CNN, begitu Kompas, TV One dan sebagainya, itu yang bermanfaat. Karena apa? Dia memberikan berita-berita. Dari situ kita bisa menilai, kita bisa tahu negara kita sedang di posisi seperti apa, gitu. Dari situ, itu yang selalu saya wajibkan kepada mahasiswa saya untuk selalu follow akun-akun yang bermanfaat, punya Instagram. Jadi setelah saya memberikan materi ini, mungkin semuanya di sini wajib ya punya IG ya, gitu. Selain fungsinya untuk mungkin kepo mantan gitu kan, kita harus tahu perkembangan yang lainnya, khususnya perkembangan negara. Ciri orang yang punya integritas. Saya jadi bertanya sendiri, aku punya integritas gak? Gitu kan? Yang bisa menilai ini mungkin adalah orang lain. Yang paling bisa menilai diri kita itu adalah orang lain. Bagaimana orang lain itu menerima kita? Kita tuh banyak temennya nggak sih? Pernah nggak? Ada nggak teman kita yang bikin grup tapi kita nggak ikut? Ada nggak di sini? Gitu. Berarti kamu punya kualitas diri yang harus kamu pertanyakan dan harus kamu perbaiki. Jangan justru menyalahkan keadaan. Jangan justru menyalahkan mereka. Tidak. Tapi always menyalahkan diri sendiri. Kalau saya itu seperti itu. Ketika ada yang terjadi, gitu kan? Oh itu salah saya. Jadi saya yang harus memperbaiki. Justru jangan nunjuk-nunjuk, gitu. Kalau seperti kita nunjuk-nunjuk terus, enggak ini gara-gara kamu gini-gini gitu kan. Kapan kita mau improve diri kita menjadi lebih baik? Meskipun kita benar, say sorry. Say sorry. Mengalah itu bukan berarti kalah. Gitu. Itu kalau saya ya. Karena hal-hal sekecil itu sebetulnya bisa apa ya? Ya bisa melanggengkan silaturahmi, bahkan sebaliknya. Nah, orang yang berintegritas ini ya, orang yang ikhlas dan tawakal. Saya seperti mengajarkan nilai-nilai yang ada di ini ya, film-film sinetron Indosiar. Bagaimana menilai ikhlas dan tawakal itu gitu kan. Kalau di dalam diri kita sendiri di interpersonal kita bisa nggak kita amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita bisa nggak nolong orang? Kita bisa nggak baik sangka? Kita harus bisa percaya diri, kita harus pede. Jangan gampang baper. Jangan gampang baper. Baper itu kan banyak konotasinya kan luas. Bisa baper perasaan karena cinta, bisa baper karena mungkin soal pekerjaan, ya sindir-sindiran begitu kan. Kalau disindir orang, take it as easy gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, memang aku kayak gitu. Mungkin seperti itu walaupun kita nggak kayak gitu. Tapi terima aja gitu. Semoga kita bisa memperbaiki diri dengan baik lagi. Kita bisa peka, kita bisa punya keterampilan sosial. Artinya, ya ini yang saya bilang tadi, kita diterima dimanapun sosial kita. Ada orang yang kemana-mana sendiri, gitu. Karena dia nggak punya teman, mungkin ya orang bilang dia introvert dan sebagainya. Ada orang yang temannya banyak banget, kayak pejabat yang mau kampanye begitu kan. Hari ini dia di sini, besok di sini, besok di sini lagi, gitu kan. Ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi semakin banyak orang yang bisa menerima kita, itu artinya oh, kita bisa diterima orang. Berarti kita itu bisa menjadi manusia yang bisa di-trust orang lain. Kalau intrapersonal ya yang di luar diri kita,
rendah hati. Ya itu tadi, kita nerima. Dikritik apapun. Terima kasih. Nangis boleh sendiri gitu. Kalau dikritik kan pasti hatinya kecil. Ya saya juga kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, bismillah gitu. Itu adalah cara orang lain. Orang itu sayang gitu ke kita kalau memang kita ditegur gitu. Kita punya rasa syukur, kita punya rasa sabar. Bisa memaknai makna hidup. Makanya kalau kita berbicara tentang korupsi, kita punya nggak dasar-dasar kayak gini dulu di dalam diri? Karena korupsi itu nantinya kalian ketika sudah ada di instansi dan itu terbuka peluang yang sangat besar untuk melakukan korupsi. Apalagi perempuan itu kan lemahnya kan cuma sama duit gitu kan. Cobaannya kan cuma duit kalau perempuan itu. Jadi cobaan kita itu di hidup itu kan harta tahta ima gitu kan. Gitu Pak Beni. Saya bilang gitu ya. Harta tahta ima gitu. Harta tahta wanita gitu kan. Cobaan. Kalau laki-laki itu ya bisa nggak dia menjadi pejabat tapi tanpa perempuan. Makanya selalu saya sampaikan. Ketika ada orang yang tertangkap KPK, gitu. Tertangkap KPK, yang pertama terkuak itu adalah perempuan-perempuan. Duit sekian ratus juta mengalir ke artis ini, sekian ratus juta mengalir ke perempuan ini, sekian ratus juta mengalir ke istri keberapa. Perempuan yang keluar itu. Kalau laki-laki yang ketangkep, begitu. Tapi kalau perempuan yang ketangkep, gitu kan, itu pasti belanjaannya yang didapat. Seperti istri mantan Perdana Menteri Malaysia itu ya, Rosmah itu luar biasa ya, itu belanjaannya itu. Pakainya kapan, tas segitu banyak dan semahal itu gitu. Ya itulah contohnya. Nilai-nilai integritas. Nah ini yang dirumuskan oleh KPK itu ada 3. Ada integritas inti, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin. Jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Sekarang sepele aja lah, kita gorengan makannya 5, ngakunya 3 gitu. Itu kan udah nggak jujur. Iya kan? Jujur itu kan dipelajari kan dari paling bawah ya, dari kita lah. Kalau saya di rumah mungkin saya sama anak-anak. Kita nggak anak saya jujur sama saya. Tadi makan permen berapa? Gitu. Saya kasih 5. Dibagi-bagi ya sama temennya. Kamu udah bagi permennya gitu ya. Udah, padahal dia belum bagi. Contohnya kayak gitu. Hal-hal kecil lah itu jujur. Bertanggung jawab. Ketika kita diberi pekerjaan, kita amanah nggak? Gitu. Bisa nggak kita selesaikan pekerjaan di tepat waktu? Gitu. Dan disiplin. Nah, disiplin ini menjadi apa ya? Pertanyaan. Tadi saya kemarin tuh dikirimi flyer itu mulainya jam 8 Mas Beni. Pak Wahyu Beni, jam 8 gitu kan. Tapi tadi kita mulainya jam berapa ya? Jam 8 lebih gitu. Dari sini gitu loh. Dan disiplin enggak kita kalau kita janjian sama teman jam 12 sampai kita itu terkenal dengan jam karet. Saya kemarin janjian sama teman-teman saya, kumpul lawyer. Janjinya tuh jam 12, jam 12 lah. Itu kan jam-jam Jumatan kan, jam Jumatan itu kan menjalankan longgar ya, jam Jumatan. Jam 12 yang datang jam 2. Pada datangnya jam 2 gitu. Kenapa jam 2 gitu? Ya itu orang tuh sudah mindsetnya tuh sudah terdoktrinnya tuh kayak gitu. Kita bikin jam 8 lah, nanti mulainya jam 9. Itu tuh sebenarnya yang harus dihapus gimana ya caranya gitu. Itu tuh sudah terpatri loh gitu, sudah terbentuk gitu. Nah, ini ada yang kedua, nilai integritas etos kerja. Kita harus mandiri, kerja keras, dan sederhana. Jadi kalau sekarang tuh, kalau saya buka IG tuh kerja tuh jangan rajin-rajin gitu. Yang penting cari mukanya. Gitu. Saya itu juga membaca meme. Kalau dia bisa, ya biasanya tuh kan kalimatnya tuh kan kalau dia bisa, saya juga bisa. Itu penyemangat untuk diri sendiri, untuk improvement, self improvement kita. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa.
Itu dulu. Tapi kalau sekarang, kalau dia bisa, ya udah dia aja. Kalau dia bisa, ya udah dia aja. Gitu. Nggak usah saya gitu. Itu hari ini gitu loh. Jadi gimana ya? Kita tuh terbangun dengan nilai-nilai yang nggak bagus. Nah, ini ada yang ketiga, nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Kita bisa nggak berani untuk menolak atasan? Diperintah gitu kan. Saya itu kebetulan saat ini menduduki jabatan Kepala Pusat Karir Universitas Bantara. Saya punya atasan langsung itu WR3. Apapun, saya itu tipikalnya apapun yang diperintahkan saya siap Bapak gitu kan. Karena dulu pernah mengasisteni Kapolres, jadi belajar kepemimpinan, belajar cara bekerja dengan cepat begitu dari para polisi. Terus yang ada siap. Makanya kalau si Sambo itu sampai atas sampai bawah terus siap ya begitu. Tapi coba itu diterapkan dalam hal kebaikan, bukan kejelekan gitu. Nah, apa yang diimplementasikan oleh Sambo itu adalah nilai-nilai yang buruk. Gitu. Bisa nggak kita berani untuk menolak? Bisa nggak kita protes? Jangan begitu, Bapak. Itu kan nggak baik. Gitu. Berani nggak? Nah, kalau saya dibalik. Ibu berani nggak? Saya mungkin tidak akan menjawab, saya berani apa enggak? Saya tolak apa enggak? Pangapunten Bapak, mungkin yang lain. Gitu. Saya akan menyerahkan kepada yang lain. Gitu. Jadi caranya kalau saya tuh lebih bisa menjaga diri dan menjaga lawan saya, orang lain yang memerintahkan saya dengan tidak ada yang terluka. Kalau kita menolak, jelas-jelas ini kan apa ya, harus pintar komunikasi ya, memilih kata-kata. Bagaimana cara kita menolak itu nggak harus langsung tolak gitu, enggak. Gitu. Tapi bagaimana aja caranya. Memberitahu orang itu salah tanpa bilang dia itu salah. Nah, itu tuh kayak apa? Gitu. Kayak kita mengajar anak. Kita itu kan nggak boleh bilang jangan kayak gitu. Nah, jangan lari-lari gitu. Kan nggak boleh. Kalau di dalam bahasa parenting itu kan nggak boleh. Kayaknya lebih baik duduk deh. Kalau duduk kan lebih manis, Kak. Gitu. Nah, akhirnya nggak jadi deh lari-lari. Itu. Peduli. Kita care sama satu sama lain. Ini yang selalu saya ucapkan. Cara menghargai orang. Kita care. Kita selalu peka apa yang dibutuhkan. Gitu. Ya, seperti kasus Juliari Batubara beberapa waktu lalu yang mengkorupsi dana 17 miliar ya, yang per paketnya itu diambil 10.000 dan akhirnya jadi 17 miliar di waktu pandemi. Ini empatinya di mana gitu? Di saat orang-orang itu nggak bisa makan, kelaparan, gitu. Dia tega kayak gitu. Bisa gitu ya orang ya gitu. Padahal dia tanpa korupsi aja hidupnya sudah lebih dari mampu loh. Nah, sekarang ada adil. Ya, adil itu digarisbawahi ya. Adil itu bukan berarti kalau ada sama rata. Enggak sama rata. Adil itu bukan sama rata. Saya punya 2 orang anak, saya punya 3 orang anak. Saya ambil contoh 2 saja. Yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 2 tahun. Yang 10 tahun ini saya berikan HP untuk kebutuhan sekolah. Apakah ketika saya adil, saya harus memberikan HP juga untuk yang umur 2 tahun? Gitu. Apa harus seperti itu? Ya tidak. Nah, itu adil. Jadi bagaimana caranya kita memberikan? Gitu. Yang selanjutnya, kenapa korupsi ini susah diberantas? Ya, yang pertama karena SDM. Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, integritas, etika, serta belum dipahami jabatan itu amanah. PPKN-nya mana gitu? Dia kuliah PPKN enggak? Jadi kemarin tuh saya sempat WA-an ya sama Pak Wahyuben itu yang terjadi di HIPMI di Solo itu
orang pada berantem, ya saya nggak tahu kenapa, karena rebutan jabatan katanya. Itu yang beredar. Kenapa orang-orang yang ganteng begitu, gagah, berpendidikan, bisa seramai itu? Saya yakin mereka semua sekolah tinggi gitu. Tapi kenapa bisa melakukan seperti itu? Itu kalah anak kecil loh. Saya kalau anak saya berantem bisa saya bilangin. Saya bisa bilangin, udah berhenti gitu kan. Orang-orang itu yang berantem bisa nggak? Kalau kita tegur terus berhenti berantem? Nggak bisa. Contohnya kayak gitu. Yang kedua, budaya organisasi sebagai simbol dan budaya malu menjadi budaya pujian. Yang akibatnya tidak takut pada aparat penegak hukum. Begitu. Ini yang saya bilang sudah terorganisir begitu dari atas sampai bawah. Pimpinan tidak sebagai tauladan dan tidak mampu berintegritas. Ya, ini dari kepalanya. Gimana kepalanya, gimana anak-anaknya gitu kan, gimana anak buahnya. Kayak saya lah, gimana dosennya, gimana mahasiswanya gitu kan. Dosennya aja kayak gitu, gimana mahasiswanya nggak kayak gitu. Nah, itu kan bahasa-bahasa harian ya, bahasa-bahasa sosial. Kalau dosennya kayak Pak Wahyu Beni, saya yakin anak-anaknya pasti rapi, cakep, caem gitu kan, pinter juga gitu pasti gitu. Jadi itu cerminan gitu loh, kayak orang tua gitu loh. Gimana saya ya begitu anak saya, gimana anak saya, orang tuh pasti bisa menebak gitu ya. Ini pasti dosennya kayak gini-gini bentukannya gitu kan. Bentuk maaf ya. Nah, jadi itu kayak gitu, gimana kita ya begitu mahasiswa kita, gimana seperti apa kita ya dosen kita kayak gitu. Ada rotasi ataupun sirkulasi sebagai wacana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, profesionalisme serta ASN belum mereform pola pikir. Saya tuh ikut di MBKM Wirausaha Merdeka itu ya. Jadi ada DPL, ini kan nama saya DPL di sini. Jadi itu dari Zoom kemarin itu ada DPL yang bilang, kenapa tidak ada tes akhlak? Saya bertanya-tanya, indikator tes akhlak itu gimana ya? Gimana kita mau menilai orang itu berakhlak apa enggak gitu? Apakah dari ngajinya, apakah dari dia hafal 30 juz gitu. Kalau dia hafal 30 juz, nyatanya yang ada di pondok-pondok itu justru kemarin yang banyak kasus pemerkosaan terhadap santri begitu kan. Apa indikator akhlak gitu. Orang berakhlak itu apa gitu loh indikatornya, kan nggak bisa kita nilai ataupun kita uji gitu. Penerapan manajemen talenta nih ya, dalam rekrutmen, penempatan dan pengembangan belum konsisten dan hanya menjadi sebuah wacana. Nah, ada norma, standar, prosedur, dan manual sebagai pelengkap memenuhi kebutuhan birokrasi dan yang sebagainya belum sempurna. Ya, gimana ya? Yang belum sempurna di situ akan ada banyak posisi-posisi ataupun kesempatan-kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Pengawasan tidak efektif. Sistem pengawasan pada saat pekerjaan berjalan atau pekerjaan sudah selesai, dalam proses pengawasan ini tidak sempurna ataupun tidak maksimal. Auditor internal belum independen 100%, perlu kombinasi susunan tim auditor dan unsur internal dan eksternal di dalam APIP. Jadi di sini pengawasan bagaimana uang itu tadi termutasi itu belum maksimal. Ya, kejahatan-kejahatan cyber itu hari ini tuh belum bisa. Jadi kayak akun-akun kehack, siapa yang menghack gitu. Banyak bobolan-bobolan dari ATM, M-banking, itu kan masih menjadi permasalahan. Karena sumber daya kita yang belum bisa 100% menguasai itu. Nah, apa dampaknya? Bukan hanya pada kerugian negara ini bisa hancur, jadi negara kita ini bisa the end gitu kan. Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lesu. Peran ASN dalam mewujudkan pemersatu bangsa, harga mati belum terwujud dan tersosialisasi. Jadi banyak orang yang protes, ASN tuh kerjanya nggak ada, nanti siang ke pasar gitu kan.
nanti ada lagi yang karaokean gitu. Banyak di berita-berita itu bisa dibaca. Gitu. Jadi intinya itu tentang nilai. Kalau saya bilang ini dulu pas PKN dia bolos atau enggak dia tidur karena anak-anak saya itu banyak yang gitu. Kalau ketika saya ngomong kayak gini, mungkin di sini juga pada saat ini banyak yang tidur begitu kan? Dongeng gitu. Memang hukum itu seperti itu. Gitu. Makanya kalau di DPR itu orang bikin undang-undang itu banyak yang tidur dan banyak yang bolos gitu. Karena apa? Mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Betapa besar tanggung jawab undang-undang itu efeknya terhadap manusia-manusia Indonesia. Itu yang tidak disadari. Bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Yang pertama, kita punya akuntabilitas personal yang ada di dalam diri kita. Kita jujur, integritas moral, dan etika. Bisa nggak jujur? Aku sayang sama kamu. Tapi dia punya pacar yang lain lagi. Dia punya PDKT sama yang lain juga. Gimana sih? Gitu kan. Kalau ditanya, lah kan seleksi sebelum janur kuning melengkung dia bisa. Itu juga termasuk dalam nilai-nilai korupsi. Begitu kan. Nggak jujur. Kamu kemarin jalan ya sama dia ya? Enggak, ini ada fotonya gitu. Nah itu dimulai dari situ. Gitu. Itu jujur. Gitu. Bisa nggak? Ada integritas, moral, dan etika. Ya, seperti yang dijelaskan di depan tadi, ada akuntabilitas individu. Ya, ini kalau untuk ASN, tanggung jawab ASN, untuk semuanya juga, yang di luar ASN juga, swasta juga seperti saya, bisa nggak saya amanah gitu, terhadap Universitas Bantara? Bisa nggak Pak Wahyuben ini loyal gitu kan terhadap UNES? Gitu. Contohnya kayak gitu. Akuntabilitas kelompok. Nah, kerjasama antar kelompok ini yang selalu saya katakan. Kalau waktu presentasi saya tuh selalu nanya kalau mahasiswa saya, ini yang garap makalah siapa ya? Nggak usah, Ibu, ini kita barengan. Saya nggak percaya. Pasti ada yang nggak garap, pasti ada yang cuma titip nama tuh pasti. Saya juga pernah mahasiswa. Gitu. Pasti ada yang garap makalah, dia yang garap makalah, dia juga yang presentasi, begitu ya. Dia juga nanti yang melakukan perbaikan dan revisi. Jadi cuma satu orang yang paham, yang lain apa? Cuma ngikut. Kalau enggak, yang lain cuma ya nanti kue mau coseng iki tekan iki, kue mau cek iki tekan iki ya. Itu kan mahasiswa kayak gitu. Enggak apa-apa. Kalau saya tanya siapa yang bikin. Gitu. Jujur, dimulai dari situ. Makanya saya nggak pernah memberikan ujian itu tanpa open book. Pasti ujian saya itu sifatnya open book karena saya sudah hilang trust sama mahasiswa. Untuk belajar tuh trust saya tuh hilang, apalagi di zaman milenial kayak gini. Hilang trust sudah saya itu. Nggak apa-apa, kamu ini aja. Tapi ujian saya itu tulis tangan. Tugas saya tulis tangan semua. Di sini ada mahasiswa saya. Tulis tangan semua. Saya tugaskan hari ini bikin resume dari 3 pemateri. Tulis tangan semua. Biar apa tujuannya? Rakitan domojo, sitik. Kalau semua diketik, pasti copy paste. Gitu. Itu tujuan saya. Tidak ada yang lain untuk apa? Untuk ngerjain itu enggak. Tapi saya hanya pengen ada effort lah sebagai mahasiswa gitu. Nggak apa-apa, jujur aja sama dosennya. Saya nggak nyumbang apa-apa. Saya cuma nyumbang nama kok Pak Bu. Nggak apa-apa, itu jujur kok. Walaupun jujurnya nggak baik gitu kan. At least jujur. Akuntabilitas organisasi dalam hasil laporan kinerja harus sesuai. Akuntabilitas stakeholder, di sini ada pemerintah yang mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Jadi kalau kita bicarakan elemen-elemen di dalam pemberantasan korupsi, apa sih yang dibutuhkan? Yang pertama, kepemimpinan yang harus memberi contoh dan komitmen yang istiqomah, saya bilang, yang tidak berubah-ubah, yang tidak juga dikotori. Yang kedua, transparansi, saling tahu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, integritas, ya, ada kata hati, perilaku konsisten, jujur, dan adil. Ini nilai. Ini nilai. Pak Wahyuben itu setia nggak sama pasangannya, itu pasangannya yang tahu, saya nggak tahu. Saya itu juga orangnya jujur apa enggak, saya nggak tahu gitu. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena kalau kita terpengaruh sama orang lain itu nanti komitmennya bisa goyang mudah. Itu yang harus kita pegang kuat. Ada tanggung jawab, kita tepat waktu dan cermat. Keadilan. Ya ini tadi tidak membeda-bedakan. Tapi menurut saya, ya
adil itu tidak mentah-mentah diartikan sama rata. Tahu porsinya, sesuai porsi dengan statusnya begitu. Keseimbangan, seimbang antara akuntabilitas dan kewenangan. Jelas, ya, tahu kewenangan, peran dan tanggung jawab. Konsistensi. Untuk menjamin stabilitas dan penerapan harus konsisten. Kalau sudah ngomongnya A ya A terus, jangan berubah-ubah gitu kan. Nah, saya lanjut aja ya. Nah, ya. contohnya Izin, Ibu Siti sudah, untuk iya, waktunya ya 5 menit lagi ya. 5 menit ini sudah selesai Pak Wahyu. Oh Memang sudah ya. saya tuh kalau ngajar gitu banyak ngomongnya, banyak ngomong terus kan, apa namanya, betah kalau ngobrol. Ini aja saya ngomongnya sendiri, nggak berdua ataupun nggak ada feedback gitu. Gimana kalau ada feedback? Jadi saya ini yang terakhir dalam KUHP baru ya, di pasal 603 menyatakan bahwa koruptor dihukum penjara minimal 2 tahun, denda minimal 10 juta sampai kategori 6 ataupun 2 miliar. Ini buat saya termasuk sangat ringan. Hukuman tersebut lebih ringan dari undang-undang tipikor sebelumnya, yang mana diancam pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Saya nggak bisa nyalahkan juga ya, kalau saya nggak bisa bilang juga kalau mahasiswa itu salah atau tidak, gitu kan? Nggak bisa bilang juga seperti itu karena negara aja mendukung untuk begini, gitu kan? Jadi tinggal kitanya lah. Yang penting kita bisa menjadi manusia yang bisa menjadi manusia yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.